Yaitun malah masuk surga lo. Ya, ya. Al yaitun malah masuk surga lo. Ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Pak HTD membuat statement ini nggak sembarangan, nggak. Ya, saya penyembah Yesus, penyembah Isa Al-Masih, ya. Nggak sembarangan saya kalau ngomong ya. Al yaitun itu malah masuk surga loh. Sebab Al yaitun mengimani satu Allah yang esa dan Allahnya punya nama Isa Al-Masih. Betul apa betul? Ketika mereka bersembahyang, sebut saja namanya sholat, karena dia kan Arab-Araban ya toh, sholat ya toh. Dia sebut-sebut nama Isa Al-Masih, ya jelas nama Isa Al-Masih dalam doa lo, nggak sembarangan, bukan dalam ceramah. Sholat itu kan doa, ya sembahyang, menyembah kepada yang itu adalah Allah itu, ya. Jadi yaitun ini justru menyembah satu Allah yang esa, esa yang benar-benar esa ini. Esa roh punya nama Isa Al-Masih. Silahkan Anda cross check gitu. Bener Pak dia, ya. Soal gelar gitu. Dia paham mana gelar, mana nama. Gelar Allahu Akbar, gelar Allah Ta'ala, gelar Allah Subhanahu, gelar Allah Azza, gelar Allah Zala. Dia paham mana gelar, mana nama. Ya, dia sebut gelar Allah dan sebut nama juga, yaitu Isa Al-Masih. Ya, Pak, gini Pak Dede. Kenapa dia sebut nama nabi? Nabi dari luar kekristenan. Nah, ini dia ya. Dia meyakini ya. Dia meyakini ya. Karena dia mendasarkan sebut saja fakta-fakta bahwa yang meninggal di Madinah itu, ya tokoh dari keyakinan lain itu ternyata membuat tempat ibadah kiblatnya ke Yerusalem. Dan di dalam kitab mereka, Isa Al-Masih jauh lebih banyak disebut daripada nama tokoh itu. Pak, apakah berarti itu Alkitab bahasa Arab? Ya, banyak orang mengatakan begitu, ya toh. Itu sebenarnya Alkitab bahasa Arab. Ya, sebenarnya itu karangannya atau bukan karangannya yang disusun oleh Khadijah dan Barokah sebenarnya. Nah, Zaitun ini memahami itu. Kalau kami hanya berhenti sampai Khadijah, ya. Ya, kami nggak sebut-sebut nama Nabi, nggak sebut-sebut. Nah, tapi Zaitun ini punya pemahaman yang untuk hal ini dia berani sampai sebut-sebut nama Nabi, atau karena dia meyakini, atau kalau kami kan hanya sampai Khadijah yang Kristen, ya toh. Kristen Arab merintis atau menginisiasi Alkitab bahasa Arab. Ya, lah ini Zaitun ini bukan cuman Khadijah ya Pak. Ya, dia memahami sampai ke situ. Ya nggak apa-apa. Ya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa ketika Zaitun ini doa, ya toh, doa dalam doa sembahyang itu kan doa toh, ya. Yang dibaca ayat-ayat tentang Isa, ya tidak pernah terdengar di seluruh yang pernah saya alami. Saya juga pernah jadi seagama dengan itu, ya toh. Nggak pernah itu nggak baca ayat-ayat dari surah Maryam, itu nggak ada, ya toh. Ya nggak ada seperti itu. Jadi Zaitun itu mengimani Allah yang esa, yes. Tauhid, yes. Punya nama, yes. Kristen Arab dong Pak, berarti yang tauhid punya Allahnya punya nama. Memang itu Kristen Arab, ya seperti itu ya. Ya, cuman mungkin belum familiar di telinga orang Indonesia ya, bahwa nama Isa Al-Masih jauh lebih banyak disebut dalam kitab mereka daripada tokoh mereka sendiri. Nah, ini Zaitun ini paham. Jadi Zaitun ini levelnya justru di atas Tritunggal, di atas Allah segitiga. Ya, Nasrani itu kan memahami Allahnya segitiga, yaitu enggak, Allah itu tauhid, esa, dan punya nama Isa Al-Masih. Tanya sama orang Zaitun. Gelarnya banyak, mulai Akbar Ta'ala Subhanahu, Jalla Azza, Al-Qadir, ya toh. Ya, Ahad, Ehad,
Allahu Ahad, gitu. Tahu dia Allahu Ahad. Iya, kami mengimani Allahu Ahad. Siapa itu? Isa Al-Masih. Nah, ini dia, ya. Jadi Zaitun itu sudah memahami Allah itu punya nama, ya. Tritunggal kalah kamu levelnya, ya. Para penyembah segitiga kalah levelnya, ya. Jadi Zaitun ini kalau saya mengatakan Kristen Arab, ya. Kristen Arab yang murni, ya. Yang murni itu Allah itu esa dan punya nama. Karena syahadatnya juga begitu, ya. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa Al-Masih, selalu sebut-sebut nama Isa, ya toh. Karena Allah wa rabbani itu memang Isa, ya. Itu nanti klop dengan Alkitab bahasa Arab, ya. Seperti Bapak Ibu saudara, kok namanya pesantren? Ya memang di Arab itu sekolah itu namanya pesantren. Kalau mengajarkan dalam sekolah itu namanya pesantren. Itu sekolah, itu sekolah Arab. Nah, Zaitun ini kalau saya melihat lebih murni ke Alkitab bahasa Arab, ya, murni, ya. Dia bisa membedakan mana gelar, mana nama Allah. Ya cuman dia yang ngerti. Sama dengan kami, pemahaman kami sama, ya. Gelar boleh banyak, boleh 100, ya, boleh 50 gelarnya Allah, gitu. Ya. Di Alkitab juga ada gelar Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Mulia, Maha Kuasa, ya. Ada semua gelar itu, tinggal dibahasakan pakai bahasa Arab aja, ya. Tetapi Allah yang gelarnya banyak itu punya satu nama doang. Siapa? Isa. Dari kapan, Pak? Dari sebelum segala sesuatu ada, ya. Yudas 1:25, ya. Yudas 1 ayat 25, Roma 16 ayat 25, 26, 27. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Yesus berkata, "Aku Alfa Omega kok. Yang Allah dari segala masa itu aku. Aku ini gelarnya banyak, ya toh. Mau disebut Maha Suci boleh, Maha Tinggi boleh, Subhanahu boleh, Azza boleh, Ta'ala boleh, Jalla boleh, Akbar boleh, Ahad boleh, ya, Qadir boleh, ya. Seperti itu, ya. Gelar Yesus Allah banyak, tapi nama satu, ya. Jadi Zaitun malah masuk surga loh. Jangan kaget, ya. HTD yang membuat pernyataan, ya. HTD yang membuat pernyataan, ya. Nggak sembarangan, ya. Ya, sebab yang membedakan Zaitun dengan yang lain apa? Dia mengenal Allah yang esa, satu, roh, dan punya nama. Ini yang membedakan. Allahnya dia punya nama. Dia paham betul ada gelar Allah yang banyak itu, dan dia paham betul gelar Allah yang banyak itu namanya cuma satu, Isa Al-Masih. Ya. Banyak orang menyebut gelar, nggak berani nyebut nama. Sebenarnya tahu tapi nggak berani. Ya. Seperti itu, ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, ini dalam Bingkai Indonesia Pancasila, ya. Saya bukan apa-apa, saya ingin menegaskan ternyata ketika dibahas di medsos lebih banyak yang setuju loh daripada yang menentang. Ya saya juga agak heran, ya toh. Sekarang Zaitun banyak mengeluarkan video-video loh, khotbah-khotbah loh. Ya saya dengar sebentar, udah tahu lah ini. Sudah tahu, ya toh. Cuman satu hal yang saya ingin mengoreksi, ya. Yahudi, pemahaman Anda tentang Yahudi yang salah. Yahudi itu yang sekarang Anda pahami Yahudi adalah yang KW, Pak. Ya, Syekh, ya. Yang dipanggil Syekh, ya, pimpinannya. Yahudi yang Anda pahami itu yang KW. Kembalilah kepada Yahudi yang asli. Kalau Yahudi yang asli itu pasti berlanjut jadi Kristen, pasti. Kalau Yahudi yang KW yang berlanjut jadi Yudaism, yang tukang ngomporin, ya toh. Semua agama dikomporin oleh dia supaya berantem. Itu Yahudi, ya toh. Kalau Yahudi yang asli pasti jadi Kristen, ya. Kristen Arab itu juga kebanyakan keturunan Yahudi kan, yang mentor-mentornya yang jadi pelopor-pelopor di kekristenan Arab itu biasanya Arab keturunan Yahudi. Ya, seperti itu. Kalau Indonesia enggak lah. Ya, Indonesia ya murni lah orang-orang Indonesia, ya, yang sudah paham tentang Alkitab. Jadi Zaitun masuk surga, Pak? Iya, saya mengatakan masuk surga selama keimanannya masih yang itu, ya. Ya, Anda boleh sebut-sebut pakai bahasa Arab silahkan, ya, nggak ngaruh, ya toh. Mau pakai bahasa mana saja, Arab, Ibrani, Yunani, Spanyol, Inggris, Brasil, ya toh. Tetapi satu hal yang benang merahnya adalah Zaitun tahu
Allah itu punya banyak gelar dan punya satu nama, Isa Al-Masih. Dan itu menjungkir balikkan selama ini yang sering kita dengar ya, bahwa di dalam ibadah loh, bukan dalam khotbah loh ya, ibadah dia melakukan penyembahan, disebut-sebut surah-surah atau surat-surat yang di situ menyebutkan tentang Isa Al-Masih, ya, Ruhullah Kalamullah, tentang Maryam, ya, seperti itu ya. Ya sudah, saya hanya ingin meluruskan bahwa pemahaman Anda tentang Yahudi mesti dikoreksi ya. Karena Wahyu 3 ayat 9 menulis bahwa ya, Yahudi yang sekarang yang menolak Yesus itu adalah Yahudi KW. Kalau Yahudi yang menerima Yesus yang memegang Tanak. Tanak itu yang Alkitab Perjanjian Lama yang asli. Jadi yaitu silahkan mengutip Alkitab Perjanjian Lama. Malah Alkitab sering dibaca di Yaitun ini. Lah iya dong, Alkitab bahasa Arab. Dia lebih paham bahasa Arab ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Itulah indahnya kita bertoleransi ya. Ya memang kita harus siap dengan kemajuan teknologi menjungkir balikkan ya. Keimanan dijungkir balikkan seperti ini. Ini gara-gara Yaitun membuat channel-channel mukalaf juga pada tiarap semua itu. Mereka bingung, iya ya Pak ya, yang kita beritakan, kalau kita memberitakan Allah kita hanya menyebut gelar doang ya toh, kalah dong sama Yaitun. Yaitun sudah tahu namanya. Seperti itu ya. Ya. Allah yang esa itu harus satu, harus roh ya, tidak boleh zat ya, harus maha hadir dan punya nama. Allah itu punya nama Pak ya, nama di atas segala nama. Oleh nama Allah itu bertekuk lutut semua. Yang di langit para malaikat serafim kerub tekuk lutut. Yang di bumi manusia semua ciptaan ini tekuk lutut. Yang di bawah misalnya roh-roh ya, roh-roh atau binatang-binatang di bawah sana bertekuk lutut di bawah bumi. Itu roh-roh itu ya, bertekuk lutut. Semua bertekuk lutut oleh nama Allah itu. Siapa nama Allah? Jelas. Filipi 2 ayat 10 disebut Yesus. Bukan Bapa, bukan Yahweh. Yahweh itu nama sebutan. Kalau the real name itu Yesus. Yesua. Ya. Jadi oleh nama Yesus itulah bertekuk lutut semua. Nah, Yaitun paham tentang hal ini. Ya. Ya Yaitun itu berdiri sudah sebelum tahun 2000 ya. Artinya mungkin sudah 20 sekian tahun, 25 tahunan lah begitu ya. Baru kali ini loh nongolin video-video dan dia rajin sekarang. Ya, saya sih bersyukur ya. Bersyukur artinya klop dengan HTD. HTD juga mengajarkan Allah Esa loh. Alkitabiah loh. Back to Bible loh. Ya. HTD itu mengajarkan back to Bible, kembali ke Alkitab. Yaitun juga kembali ke Alkitab bahasa Arab. Ya seperti itu ya. Saya sih tidak kaget ya dengan seperti itu ya. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Jangan kaget, sekarang era begitu canggih, mudah sekali Anda mengtrace ya, atau kebenaran Alkitab itu mudah sekali ditrace, dilacak ya itu. Alkitab itu makin diobok-obok makin ketahuan benernya. Itu hebatnya. Sebagai satu-satunya kitab suci, the only one scripture, satu-satunya kitab suci atau Alkitab itu makin diobok-obok makin ketahuan benernya. Ya. Ya tidak usah kaget ya. Ya, banyak kebenaran yang akhirnya menjungkir balikkan yang selama ini puluhan tahun Anda imani. Ya salah satu contohnya segitiga sama Tritunggal. Puluhan tahun dari bayek sampai kelak nanti kamu mate mengimani Allah yang salah. Allahmu salah. Bayangin saudara, kamu dihalunisasi kelak masuk surga. Salah ya. Segera tobat, back to Bible. Ya. Kalau selama ini Anda hanya diajarkan dengan pemahaman Allah yang punya banyak gelar. Pernah nggak diajarkan siapa namanya? Gelar beda dengan nama, gitu. Kalau dulu kalian tidak paham, gitu, gelar dan nama, gitu. Allah itu gelar, Allah itu adalah
yang sesembahan agung. Tuhan itu Allah yang berkarya, ya toh. Jangan Allah itu namanya Tuhan. Allah itu namanya tuh. Ya. Tuhan itu Allah yang berkarya, Pak, ya. Seperti itu, pemahaman seperti itu harus ayo move on, ya toh. Naik level, bahasa saya itu naik level. Berapa puluh tahun Anda mengimani dalam keimanan. Sekarang mudah sekali trace, lacak terus, ya toh. Ayo naik level, ya, naik level. Ada ratusan mungkin ribuan ayat yang mengatakan ayo kita tinggikan asma Allah, nama Allah tinggikan, nama Allah ditinggikan, bukan gelar Allah, nama Allah. Anda kok nggak cari tahu nama Allah sih? Ya itu sudah tahu siapa nama Allah. Gelarnya banyak, Pak ATD. Betul, gelar Allah itu banyak, namanya only one. Siapakah dia? Isa Al-Masih, Yesu Kirisuto, Yesu Jidu, Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Ya, Jesus Christ, Yesus Kristus itu nama Allah. Ya, Isa Al-Masih. Ya. Ya, tetap kita Indonesia, kita Pancasila. Ya. Salam Pancasila, merdeka, dan tetap Ganjaris. That it.